A few moments later. Baik, yang pertama biografi Edward Springer. Edward Springer adalah tokoh utama aliran psikologi yang dianggap sebagai juru bicara aliran kerohanian. Edward Springer adalah guru besar ilmu filsafat dan ilmu pendidikan di universitas-universitas Leipzig, Berlin, dan Tübingen. Springer lahir di Berlin pada tanggal 27 Juni 1882 dan meninggal di Tübingen pada 17 September 1963. Beliau adalah seorang mahasiswa dari Wilhelm Dilthey dan juga seorang tokoh utama aliran psikologi yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan kerohanian. Dia dikenal terutama karena kontribusinya dalam bidang psikologi, khususnya dalam pengembangan teori kepribadian. Edward Springer menempuh pendidikan di bidang filsafat dan psikologi di Universitas Halle, Jerman. Ia meraih gelar dokter dalam bidang filsafat pada tahun 1906. Edward Springer mengevaluasi kepribadian dalam 6 cita-cita atau orientasi nilai. Tipe ciri-ciri kepribadian yaitu teoritis, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Ia percaya bahwa tipe kepribadian mempunyai dasar dalam biologi, tetapi tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh biologi. Edward Springer berteori bahwa jenis kehidupan manusia adalah struktur dalam kesadaran dan karakteristik lain dari pemikirannya adalah ketertarikannya pada holisme, yang melibatkan penemuan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari segala sesuatu yang lain, dan bahwa totalitas pikiran hadir dalam setiap tindakan. Teori kepribadian yang diusulkan itu mempengaruhi pemikiran dalam psikologi kepribadian dan pendidikan, dan berkontribusi penting dalam memahami keragaman kepribadian manusia melalui teorinya tentang nilai-nilai. Selanjutnya, yaitu konsep dasar teori Edward Springer. Teori kepribadian menurut Edward Springer dikenal juga sebagai teori nilai, di mana teori tersebut mengidentifikasi 6 tipe-tipe kepribadian berdasarkan nilai dominan yang memotivasi individu. Prinsip tipologi menurut Edward Springer ini ialah corak dan sikap individu yang ditentukan oleh nilai kebudayaan yang tertentu yang lebih dominan. Pokok pikiran Edward Springer mengenai kepribadian itu secara singkatnya adalah dalam tipe kepribadian manusia menurut Springer dibedakan menjadi 2 macam roh, yaitu yang pertama roh subjektif atau roh individu. Roh subjektif adalah pikiran yang terdapat pada setiap manusia atau individu, yang tujuan roh individu yaitu untuk mencapai atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu, dan oleh karena itu hanya dapat dipahami dengan memahami sistem nilai tersebut. Struktur atau sistem nilai yang lebih tinggi adalah roh objektif. Selanjutnya yang kedua roh objektif atau roh supra individu atau budaya. Roh objektif adalah roh seluruh umat manusia, khususnya budaya yang telah diungkapkan dan dikembangkan selama berabad-abad selama manusia individual. Nah, kedua hubungan antara roh tersebut yaitu roh subjektif dan roh objektif itu memiliki hubungan timbal balik, di mana setiap individu itu tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh roh objektif karena setiap individu pasti menerima pengaruh ataupun mendapatkan pengaruh dari lingkungan sosialnya di mana dia hidup. Sebaliknya, roh objektif juga tidak bisa terlepas dari pengaruh roh subjektif karena kebudayaan telah diciptakan oleh individu tersebut dari abad ke abad. Selanjutnya, struktur dasar teori kepribadian Edward Springer. Edward Springer membagi 6 tipe kepribadian manusia berdasarkan nilai. Yang pertama yaitu manusia teori. Seorang manusia teori adalah intelektualisasi manusia ilmu. Cita-cita utamanya ialah mencapai kebenaran dan hakikat pengetahuan itu hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan tersebut tanpa persoalan faedah atau hasilnya.
Bagi orang-orang golongan tipe ini, berlakulah semboyan La Science for La Science. Tujuan yang dikejar oleh manusia teori adalah pengetahuan yang objektif, sedangkan segi lain seperti misalnya soal-soal moral, keindahan, dan sebagainya terdesak ke belakang. Yang kedua, manusia ekonomi. Manusia ekonomi, orang-orang yang termasuk golongan manusia ekonomi ini selalu kaya akan gagasan yang praktis, kurang memperhatikan bentuk tindakan yang dilakukannya, sebab perhatiannya terutama tertuju pada hasil daripada tindakan, yaitu hasilnya bagi dirinya sendiri. Titik manusia golongan ini akan segala sesuatu hanya dari segi kegunaan dan ekonomisnya. Dia bersikap egisentris, hidupnya yang berkepentingan sendirilah yang penting, dan orang-orang lain hanya menarik perhatiannya selama mereka masih berguna baginya. Yang ketiga, manusia estetis. Manusia memiliki estetika untuk menjalani kehidupan seolah-olah tidak ada sebagai pemain, tapi hanya penonton. Dia selalu sama kaum impersions hidup secara pasif. Di samping bisa juga dengan seorang ekspresionis yang mewarnai setiap kesan ia terima dari sudut pandang jiwa subjektifnya. Orang estetis juga punya tren individualisme. Hubungan dengan orang lain kurang permanen. Jika mereka tidak asing dengan agamanya, maka mereka akan merasa aman. Ini mungkin akan berujung pada sikap apatis. Harmoni di alam adalah nomor satu baginya kecantikan. Yang keempat, manusia agama. Menurut Sprenger, inti permasalahan agama terletak pada hal ini. Dalam mencari nilai tertinggi dari keberadaan ini, siapapun yang tidak puas belum mencapai apapun yang belum ia kejar. Ia belum mempunyai landasan yang kuat untuk hidupku. Jika tidak seperti yang dicapai, titik ketinggiannya adalah perasaan bebas dan damai dalam hidup. Bagi orang-orang tipe ini, segala diukur dari makna kehidupannya. Spiritual individu, keinginan untuk mencapai keselarasan antara pengalaman batin dan makna dari kehidupan ini. Yang kelima, manusia sosial. Ciri utama orang tipe ini adalah ia tinggi kebutuhannya untuk bersonansi dengan teman-temannya. Tuntutan hidup diantaranya manusia lain dan ingin melayani mereka. Keuntungan komunitas. Nilai yang dianggapnya adalah nilai yang tertinggi adalah cinta terhadap sesama, ditunjukkan pada individu atau kelompok tertentu pria. Dan yang terakhir atau yang keenam, manusia kuasa. Manusia kuasa bertujuan untuk mengajarkan kegembiraan dan kesadaran akan kekuatan diri sendiri. Tujuan utamanya adalah ingin memerintah, semua nilai-nilainya dicadangkan. Nilai inilah yang menjadi tujuan dikejar oleh masyarakat ekonomi, menguasai segalanya. Oleh karena itu, manusia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan orang. Selanjutnya, pribadi sehat dan pribadi tidak sehat, kepribadian Edward Sprenger. Pribadi sehat, kepribadian Edward Sprenger. Pada teori Edward Sprenger, bagaimana individu di berbagai tipe kepribadian mungkin mencapai kesehatan, baik itu psikologis, dengan merujuk pada karakteristik masing-masing tipe dan nilai-nilai yang dihargai oleh individu tersebut. Yang pertama, teoritis. Individu yang memiliki tipe ini mencapai kesehatan psikologis dengan mengejar minat mereka dalam pengetahuan dan analisis. Hal ini bisa berarti terus belajar mengajar, pemahaman mendalam, dan berkontribusi pada pengetahuan ilmiah. Yang kedua, ekonomi. Individu yang memiliki tipe ini mungkin merasa sehat secara psikologis ketika mereka mencapai tujuan materi dan ekonomi mereka. Hal ini bisa berarti merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan baik dan merasakan kepuasan dari hasil kerja mereka. Yang ketiga, estetis. Individu yang memiliki tipe ini mencapai kesehatan psikologis dengan melalui ekspresi kreatif, mengajar keindahan dan seni. Hal ini berarti mengejar artistik
dan estetika dalam hidup mereka. Yang keempat, sosial. Individu yang mencapai tipe ini mencapai kesehatan psikologis dengan hubungan sosial yang sehat, kepedulian terhadap orang lain, dan kepedulian terhadap keharmonisan mereka. Yang kelima, politik. Individu yang memiliki tipe ini mencapai kesehatan psikologis ketika mereka dapat mempengaruhi dan memimpin orang lain dengan cara positif dan produktif. Juga mencapai tujuan kode etik mereka. Dan yang keenam, agama. Individu yang memiliki tipe ini mencapai kesehatan psikologis melalui keyakinan agama dan nilai-nilai moral yang kuat. Hal ini berarti yaitu mengejar dengan spiritualitas dan kehidupan yang bermakna dan melayani sesama. Pribadi tidak sehat, teori Edward Springer. Bagaimana individu itu dengan berbagai tipe kepribadian yang akan mungkin mencapai kehidupan yang tidak sehat dengan merujuk pada karakteristik masing-masing tipe, kepribadian, dan nilai-nilai yang dihargai oleh individu tersebut. Yang pertama yaitu teoritis. Ketidaksehatan yaitu terlalu obsesif dengan pengetahuan dan analisis hingga mengabaikan aspek lain dalam kehidupan, kesulitan berinteraksi dengan orang lain karena terlalu terpaku pada pengetahuan dan kepekaan sosial. Yang kedua, ekonomi. Ketidakpuasan yang terus-menerus dengan pencapaian materi atau kekayaan yang dapat menyebabkan stres dan ketidakbahagiaan. Kemudian, dia akan obsesi terhadap uang dan status material yang mengganggu hubungan sosial dan kesejahteraan emosionalnya. Yang ketiga, estetis. Ketidakpuasan kronis terhadap diri sendiri dan karya seni atau estetika yang dihasilkan, ketidakstabilan emosional atau depresi. Yang keempat, sosial. Hubungan sosial ketergantungan yang berlebihan pada orang lain untuk validasi dan kebahagiaan pribadi dan konflik yang sering dalam. Yang kelima, politik. Keinginan yang berlebihan untuk kekuasaan dan kontrol yang mungkin mengarah pada perilaku manipulatif atau otoriter dan konflik sosial yang disebabkan oleh tindakan politik yang tidak etis atau keputusan yang merugikan orang lain. Dan yang keenam, agama. Fanatisme agama yang dapat menghasilkan toleransi terhadap orang lain yang berbeda keyakinan dan perasaan bersalah yang berlebihan atau ketidakbahagiaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi teori kepribadian Springer. Teori kepribadian Edward Springer didasarkan pada gagasan bahwa ada berbagai tipe orang dan tipe-tipe ini dibentuk oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi teori kepribadian Edward Springer antara lain dua jenis roh. Springer percaya bahwa ada dua jenis roh yang membentuk kepribadian seseorang. Ini adalah semangat objektif yang berkaitan dengan dunia luar dan semangat subjektif yang berkaitan dengan dunia internal. Selanjutnya, hubungan antara semangat subjektif dan objektif. Springer percaya bahwa kepribadian seseorang dibentuk oleh hubungan antara semangat subjektif dan objektifnya. Misalnya, seseorang dengan semangat subjektif yang kuat mungkin lebih mawas dari diri dan fokus pada pikiran dan perasaannya sendiri. Sedangkan seseorang dengan semangat objektif yang kuat mungkin lebih fokus pada dunia luar. Selanjutnya, bidang kehidupan. Edward Springer percaya bahwa kepribadian seseorang juga dibentuk oleh bidang kehidupan yang diminatinya. Bidang tersebut meliputi bidang teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Selanjutnya, budaya. Teori kepribadian Edward Springer juga dipengaruhi oleh budaya. Ia percaya bahwa budaya yang berbeda menghargai bidang kehidupan yang berbeda, dan hal ini dapat membentuk kepribadian seseorang. Secara keseluruhan, teori kepribadian Edward Springer bersifat kompleks dan memperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Sigmund Freud.
Sosok ini merupakan orang yang amat berjasa mengembangkan ilmu psikoanalisis, cabang dari ilmu psikologi yang membahas terkait emosi dan mental psikologi manusia. Dengan adanya cabang ilmu ini, seseorang dapat memahami orang lebih dalam dari sebelumnya. Dan seperti yang kita sudah ketahui, ilmu psikoanalisis memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk diteliti. Untuk memahami sebesar apa dampak dari ilmu psikoanalisis dalam kehidupan manusia, ada baiknya jika kita juga ikut mempelajari biografi Sigmund Freud yang mengetahui lika-liku kehidupannya. Jadi, Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis, sebuah metode klinis untuk mengevaluasi dan mengobati patologi yang dipandang berasal dari konflik dalam jiwa. Melalui dialog antara pasien dan psikoanalisis dan teori khusus tentang pikiran dan agensi manusia yang berasal dari dirinya. Sigmund Freud dilahirkan pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Sigmund Freud mengembangkan teknik terapeutik seperti penggunaan asosiasi bebas dan menemukan transferensi yang menetapkan pada peran sentralnya dalam proses analitik. Sigmund Freud juga mendefinisikan ulang seksualitas dengan memasukkan bentuk-bentuk kanak-kanak dan merumuskan kompleks Oedipus sebagai prinsip utama teori psikoanalisis. Sigmund Freud mendalilkan keberadaan libido, energi seksual yang dengannya proses dan struktur mental ditanamkan dan menghasilkan ketertarikan erotis dan dorongan kematian, sumber pengulangan kompulsif, kebencian, agresi, dan rasa bersalah neurotik. Dalam karyanya selanjutnya, Sigmund Freud mengembangkan interpretasi dan kritik yang luas terhadap agama dan budaya. Sigmund Freud meninggal di pengasingan di Inggris pada tahun 1939 pada tanggal 23 September. Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, adalah seorang ahli psikologi, dokter medis, psikolog, dan pemikir berpengaruh pada awal abad ke-20. Awalnya bekerja sama erat dengan Joseph Breuer, Freud menguraikan teori bahwa pikiran adalah sistem energi yang kompleks. Penyelidikan strukturalnya merupakan bidang psikologi yang tepat. Dia mengartikulasikan dan menyempurnakan konsep-konsep ketidaksadaran, seksualitas kanak-kanakan, dan resepsi, dan dia mengusulkan penjelasan tripartit tentang struktur pikiran semua sebagai bagian dari kerangka acuan konseptual dan terapeutik baru yang radikal untuk memahami perkembangan psikologis manusia dan pengobatannya. Kondisi mental yang tidak normal, walaupun terdapat berbagai manifestasi psikoanalisis yang ada saat ini, psikoanalisis dalam hampir semua hal mendasar dapat ditelusuri kembali ke karya asli Sigmund Freud. Perlakuan inovatif Freud terdapat tindakan manusia, mimpi, dan bahkan artefak budaya yang selalu memiliki makna simbolis tersirat telah terbukti membuahkan hasil yang luar biasa dan memiliki implikasi besar dalam berbagai bidang termasuk psikologi, antropologi, semiotika, serta kreativitas dan apresiasi seni. Namun, klaim Sigmund Freud yang paling penting dan sering diulangi bahwa dengan psikoanalisis ia telah berhasil menemukan ilmu pikiran masih menjadi bahkan perdebatan krisis dan kontroversi. Selanjutnya, konsep dasar kepribadian Sigmund Freud. Teori kepribadian Sigmund Freud dikenal dengan teori psikoanalitik yang menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang dapat terbentuk dari konflik antara 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan menimbulkan konflik yang membentuk kepribadian seseorang. Id, menurut Freud,
Id adalah bagian pikiran primitif dan naluriah yang mengandung impuls seksual dan agresif serta ingatan tersembunyi. Merupakan bagian kepribadian yang merespon prinsip kesenangan, artinya mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Ego. Ego adalah bagian sadar dari pikiran yang menjadi perantara antara id dan dunia luar. Ia beroperasi berdasarkan prinsip realitas, yang berarti bahwa ia berupaya memuaskan dorongan-dorongan id dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Superego. Superego adalah kerangka moral atau ketika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Ini mewakili nilai-nilai dan cita-cita masyarakat yang ternalisasi dan berupaya mengendalikan dorongan-dorongan id dengan cara konsisten dengan nilai-nilai ini. Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa manusia melalui 5 tahap perkembangan psikososial, yaitu oral, anal, phalange, laten, dan genital. Setiap tahap dicirikan oleh fokus libido atau energi seksual yang berbeda, dan keberhasilan penyelesaian setiap tahap diperlukan untuk mengembangkan kepribadian yang sehat. Ringkasnya, teori kepribadian Sigmund Freud menekankan pentingnya konflik bawah sadar dan pengalaman masa kanak-kanak awal dalam membentuk kepribadian seseorang. Id, ego, dan superego merupakan 3 komponen yang berinteraksi dan menimbulkan konflik yang membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya, pribadi sehat kepribadian Sigmund Freud. Kepribadian sehat menurut Sigmund Freud adalah ilmu yang mampu mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai dorongan dan keinginan, serta memiliki keseimbangan fungsi antara superego, id, dan ego. Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk dari 5 fase atau tahapan perkembangan, yaitu fase oral, fase anal, fase phalange, fase laten, dan fase genital. Freud juga membagi kehidupan mental menjadi 3 tingkat, yaitu alam tidak sadar, alam prasadar, dan alam sadar. Menurut Sigmund Freud, agama hanya merupakan ungkapan rasa puas dan dosa yang menuntut perobatan dan pembersihan diri agar tercapai kepuasan dan ketentraman psikis. Selanjutnya, pribadi tidak sehat kepribadian Sigmund Freud. Menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian yang tidak sehat terbentuk ketika individu tidak mampu menyeimbangkan fungsi antara superego, id, dan ego, sehingga mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Kepribadian yang tidak sehat juga dapat terbentuk ketika individu tidak mampu mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Sigmund Freud juga mengemukakan bahwa kepribadian yang tidak sehat dapat terbentuk ketika individu mengalami konflik antara 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Hal ini dapat menyebabkan individu mengalami keluhan tertentu seperti cemas, rendah diri, tegang, dan sebagainya, di mana semua keluhan itu menimbulkan perasaan sakit. Dalam psikoanalisis, individu yang mengalami gangguan jiwa dapat disembuhkan dengan mengungkap alam tak sadar dengan analisis perilaku ataupun mimpi yang dialami. Setelah itu, membongkar faktor penyebabnya sama dengan menyadarkan ego pasien. Dengan proses itu, gangguan jiwa akan hilang secara otomatis. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepribadian Sigmund Freud. Sigmund Freud, seorang psikoanalisis terkenal, memiliki teori tentang 3 elemen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Namun, faktor-faktor lain juga mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, seperti pengalaman awal. Sigmund Freud menekankan pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, perpecahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Selanjutnya, faktor keturunan. Faktor ini merujuk pada faktor genetika seseorang,
Bukti menunjukkan bahwa sifat-sifat seperti perasaan malu, rasa takut, dan agresif dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan juga mempengaruhi pembentukan karakter. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat alami juga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Selanjutnya, tingkat kesadaran. Menurut Sigmund Freud, hanya bagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan yang diinginkan yang masuk dalam kesadaran. Tak sadar adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Sigmund Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Selanjutnya, struktur kepribadian. Sigmund Freud mengenalkan 3 model struktural yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Ego adalah keadaan sadar, id adalah keadaan ketidaksadaran, dan superego adalah kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi dalam pembentukan kepribadian seseorang. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menggabungkan diri dalam kepribadian yang kompleks.